kalau BEM tetap dibekukan. Nah, menurut lu pada sepakat nggak dengan narasi itu? Ini menjadi pintu masuk kita kembali ke Orde Baru. Arahnya nih harus kita nggak tahu arahnya mau kemana si dekan ini. Efek dari pembekuan ini mau apa? Itu boleh-boleh saja. Karena kenapa? Ya kalau kita berbicara tentang gunakanlah bahasa akademis yang condong ke akademis. Kalau menggunakan bahasa akademis tidak ada reaksi, men. Tuh. Nih, saya taruh sini ya, Bung ya. Oke, siap. Udah lu tajam masa minum. Kan makan siang gratis, makannya aja yang dibayar. Ngopinya jangan. Ngopi sama minumnya enggak. Dari kantong pribadi itu. Pribadi. Tergantung kalau RK yang jadi katanya ada kopi untuk anak milenial. Coy, Apa tuh? Apa tuh? info kemarin itu ada kampus yang mengeluarkan kebijakan berupa pembekuan SK. Mengeluarkan SK pembekuan terhadap BEM FISIP di Unair tuh. Walaupun hari ini kan udah dicabut tuh. Nah, menurut teman-teman ini gimana nih? Indikasi apa yang teman-teman lihat? Itu kan ada berawal dari ucapan satire, ya ini berupa karya Papen Bunga yang kata-katanya itu menurut FISIP dekanat FISIP itu keluar dari nilai-nilai akademis. Nah, agak lain ya. Ucapan selamatnya nggak ada bunga-bunganya di tumben nih. Menurut lu ucapan selamat itu atau tindakan dari kampus itu sudah tepat atau belum gitu loh? Gimana menurut Kalau gini loh, kalau menurut gua gini. Sambil makan ya? Boleh. Gua makan siang gratisnya cuma sebut satu orang ini. Gimana sih? Iya, oke, kita balik lagi. Kalau menurut gua gini loh. Ketika misalkan BEM mengeluarkan atau dalam hal ini kan mahasiswa, kawan-kawan BEM ini kan merupakan representasi daripada mahasiswa yang diwadahi oleh BEM. Kan harus ada proses loh, memanggil dekan harusnya. Bagaimana sih, apa sih tujuan kalian nih ketika mengucapkan atau membuat ini? Tentunya kawan-kawan BEM harusnya punya analisis sebagai mahasiswa kan? Iya dong. Kawan-kawan mahasiswa nih, kita di beberapa momen kan terutama mahasiswa FISIP di situ. Tembakannya harus jelas, analisisnya harus jelas. Perihal menggunakan kata-kata yang tidak mencerminkan atau tidak mencerminkan akademisi ya, sebagai akademisi, itu kan harusnya masih bisa diperbaiki, nggak harus langsung dibekukan gitu loh. Pemanggilannya seharusnya kan ketika pemanggilan harusnya cuma verifikasi apakah ini tujuan buat apa yang tadi gue bilang. Kalau misalkan langsung dibekukan, ini kan pembatasan dong namanya Pak. Pembatasan, ini kawan-kawan mahasiswa yang udah bersuara, yang katanya sebagai penyambung lidah rakyat nih, yang memang sebagai posisinya berada di tengah, netral antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini pembuat kebijakan. Nah, kalau misalkan itu semua dibatasi, loh, kita siapa lagi Pak yang mau bersuara dalam sisi akademisi ya, dalam hal terkait akademis tarikannya teori-teorinya segala macam, siapa lagi Pak? Kalau menurutku begitu, ya kurang tepat kalau pembekuannya ya. Pembekuannya kurang tepat ya? Iyalah. Kalau lu gimana Bang? Kalau menurut saya tuh keputusan dekan dari si Fakultas FISIP ya, terkesan tergesa-gesa gitu, terlalu cepat gitu, tanpa melakukan analisis ulang gitu. Kita berbicara tentang BEM gitu ya. Nah, BEM membuat suatu narasi itu tentang ya bisa kita sebut narasi-narasi yang kurang etis, mencerminkan seorang akademis gitu ya. Memang bisa dibilang kurang etis lah ya, dan mengandung interaksi terhadap kalangan netizen dan lain sebagainya. Menurut saya memang itu sangat mengacu komen dari netizen. Cuman kan memicu gitu loh. Cuman kan kalau si dekan dari Fakultas FISIP ini cepat memberikan suatu kesimpulan untuk pembekuan gitu kepada mahasiswa ini kan itu menurut saya nggak tepat, kurang etis juga. Nah, bisa dibilang dia juga kurang analisis gitu loh. Karena
BEM yang kita ketahui nih, BEM itu kan Badan Eksekutif Mahasiswa. Yes. Dari bahasa eksekutif aja dia menggali informasi secara eksternal. Yeah. Nah, dari bahasa itu kita jangan menyepelekan tentang analisis seorang BEM. Sebelum dia membuat narasi itu, dia pasti mengutamakan paling nomor satu itu apa? Analisis. Ya. Agar dari analisis itu dia mendapatkan sebuah data. Nah, jadilah statement itu dibuat. Nah, bukan main-main statement itu dibuat. Pasti ada alasan tertentu gitu loh. Makanya kita sebagai BEM, sebagai dekan, tolong kaji dulu, pahami apa yang dimaksud. Kalau enggak, ya obrolin dulu lah sama BEM-nya. Jangan ujuk-ujuk mengeluarkan statement seperti itu. Itu kan pembatasan berekspresi namanya gitu loh. Satu bertangkap berarti lu pada sepakat kalau kemudian nilai nalar kritis itu harus tetap hidup ya. Iya dong. Tetap hidup, tapi harus tetap sesuai koridor akademik. Iya, benar. Berarti penggunaan kata yang cenderung kasar, yang cenderung cukup tidak mencerminkan Etis, nilai-nilai akademis itu kurang tepat juga. Apa yang dilakukan kawan-kawan dengan diksi-diksi yang kasar itu juga kawan-kawan kurang tepat ya, merasa kurang tepat ya, begitu ya. Agak kurang tepat sih. Soalnya gini, di kawan-kawan akademis mungkin ya, terutama nih kawan-kawan mahasiswa mungkin menganggap bahwa ini kan kawan-kawan berekspresi seperti ini melihat beberapa rezim sebelumnya pastinya. Nah, ada nggak sih kemuakan, terutama di netizen nih, bilang muak nih ini ternyata seperti ini bakal berimpact yang sama nih rezimnya seperti ini. Nah, mungkin analisis mereka berangkat dari situ atas kemuakan yang dirasakan oleh masyarakat lainnya, sehingga dengan kata lain penyambungan lidah rakyat melalui ekspresinya seperti itu. Nah, yang jadi kunci kan gini, ketika misalkan pembatasan dan pembekuannya ini yang dilakukan dekan ini ada kaitannya nggak ke tingkatan pemerintah, itu kan jadi masalah nih. Di satu sisi, kalau misalkan pembekuannya memang benar dilakukan oleh hanya sebatas di tingkatan universitas, berarti kan memang universitasnya aja, tidak ada afiliasi kepada pemerintah. Kalau misalkan ini nggak clear, ini kan bakal berjalan di tingkatan pemerintahan isu-isu seperti ini, dan impactnya mungkin ada beberapa impact yang akan terjadi, terutama persepsi soal pembungkaman dan yang lain. Makanya itu baru gue bilang ke teman-teman, ini gimana nih, komentar-komentar netizen ini banyak yang menimbulkan pro kontra ya. Terutama kalangan civil society itu kan menentang kebijakan kampus yang langsung tergesa-gesa mengeluarkan SK, yaitu berupa pembekuan terhadap struktural. Jadi kemarin itu di berita dikatakan kalau pihak dekanat itu sebenarnya hanya membekukan struktural, yaitu ketua, wakil ketua, dan juga kepala kepala kajian atau kepala bidang politiknya itu ya. Jadi ada 3 orang yang memang dibekukan secara fungsional dan strukturalnya mereka. Nah, di kemudian hari hal ini menimbulkan reaksi publik, civil society, termasuk juga dinotis oleh Menteri Sains dan Teknologi. Profesor Satrio kan langsung nelpon tuh, katanya penantum. Bukan. Bukan. Kirain. Biar berdiskusi gitu sama lu. Oke. Dia nelpon ke rektor Unair, langsung mengatakan bahwasannya siap, begitulah kira-kira. Lalu kemudian per hari ini sudah dicabut SK-nya, lalu kemudian keluar tuh sebuah kesepakatan bersama bahwasannya kampus atau dalam hal ini BEM itu tetap dipersilakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang memang dianggap itu perlu dikritisi, tapi dengan catatan harus sesuai dengan nilai-nilai akademis. Nah, di balik ini semua yang pengen gue pertanyakan adalah, apakah ini menjadi pemicu kalau kemudian pintu masuk menuju kan yang ditakutkan oleh civil society atau teman-teman aktivis itu adalah kembalinya gaya militeristik atau orde baru lah ya, di zaman yang
yang sekarang kita alami ini nanti akan kembali lagi seperti Orde Baru gitu loh. Kalau BEM tetap dibekukan. Nah, menurut lu pada sepakat nggak dengan narasi itu? Ini menjadi pintu masuk kita kembali ke Orde Baru. Gimana, coy? Iya, makanya yang tadi gue bilang, Pak. Ini ada nggak sih afiliasi langsung terhadap pemerintah terkait pembekuannya? Itu kan yang harus dipertanyakan. Ini nggak clear nih kan yang di sini. Pernyataan itu ada nggak afiliasi langsung? Kalau ada, emang kenapa? Nah, kalau ada afiliasi langsung, memungkinkan ada kemungkinan seperti itu, pembungkaman yang terhadap kembalinya pada masa Orde Baru di mana-mana ya. Kalau nggak ada, berarti memang harusnya yang dipertanyakan adalah si dekan ini. Kenapa sih? Apa sih maksudnya? Apa sih yang dikejar? Kenapa harus langsung dibekukan? Kan gitu, Pak. Apakah sekelas kampus negeri loh? Sekelas kampus negeri. Kalau di kampus swasta mungkin agak berat ya. Karena pengalaman gue di kampus swasta mungkin agak berat karena kan punya otoritas sendiri, yang lebih besar kan, yayasan dan segala macam. Nah ini kan arahnya nih harus kita nggak tahu arahnya mau kemana si dekannya ini. Efek dari pembekuannya ini mau apa? Kalau analisisnya kan kalau misalkan pembekuannya hanya fungsional ya, ini kan jelas ketua, wakil, dan biro-biro terkait yang benar berkaitan langsung strategis lah dalam hal ini. Ya sama aja mematikan BEM secara utuh, bukan cuma fungsional ya kalau misalkan begitu. Nah, sorry Bung Nil, kalau menurut pandangan saya pribadi dari hasil yang saya lihat dari postingan-postingan tentang BEM FISIP ini, yang menuai reaksi kan gara-gara statement itu kan. Nah, kalau menurut saya itu etis nggak sih? Kalau menurut saya ya, itu boleh-boleh saja. Karena kenapa? Ya kalau kita berbicara tentang gunakanlah bahasa akademis yang condong ke akademis. Kalau menggunakan bahasa akademis tidak ada reaksi, men. Karena normal. Iya dong. Penting nggak bahasa itu? Penting. Karena dari bahasa itulah menuai reaksi. Nah, itu bentuk yang namanya peringatan agar tidak terjadinya seperti kasus sebelumnya. Ya kalau ada statement gunakanlah bahasa yang etis sebagaimana seorang akademis, nggak ada reaksi itu. Terlalu biasa ya. Bapak yang belakang kayak ya ini nggak akan menimbulkan reaksi. Adanya reaksi ini karena statement tersebut. Menurut saya nggak salah. Pemantik ya. Pemantik ya. Iya dong. Menurut saya nggak salah karena dari hal itulah memicu keterbukaan mindset dari netizen itu gitu. Jadi saya salahkan kalau dekan berbicara gunakanlah bahasa sesuai seperti akademis. Enggak. Kalau menggunakan bahasa sesuai secara akademis, kalau kita berbicara tentang kebijakan, mereka tidak akan terbuka. Ya, tapi coy, yang masalah itu adalah tone-nya negatif. Iya, tone-nya negatif. Bahkan Presiden BEM FISIP itu siapa namanya Tufa ya, si Tufa itu perempuan ya, dia itu mengalami kayak semacam ujaran yang kesannya itu mengintimidasi, bahkan sampai ada penggunaan kata-kata yang menurut dia itu cukup seksis gitu loh. Nah ini kan bahaya juga kalau kemudian netizen menyerang kepada yang mengkritisi itu sampai pada ranah privat. Itu juga sampai ranah fisik. Benar. Itu juga nggak sehat. Nah, problemnya kalau gue lihat adalah kayaknya netizen Indonesia, entah itu dia netizen, entah itu dia robot, entah dia itu buzzer, seperti mengalami suatu gejala massal, yakni post-truth, yang dimana ketika seorang pemimpin atau seorang pejabat politik itu diagung-agungkan bahkan melebihi kebenaran itu sendiri, dan itu menjadi problem. Nah, di samping itu reaksinya teman-teman yang mengalami post-truth tersebut itu menyerang yang mengkritik pemerintah itu sangat personal sangat privat gitu loh. Nah, lu pada gimana melihatnya ini? Makanya ini yang pengen gua ajak nih teman-teman di sini nih, sambil makanya gua bawa nih makanan ya, untuk kita bicarakan. Nih kalau kemudian ada orang mengkritik, lalu kemudian orang yang mengkritik ini lu serang pribadinya dia, itu juga pembungkaman. Iya, pembungkaman kan coy. Selain dia udah dibungkam di kampusnya dia, ya walaupun kemudian hari itu enggak jadi.
ini publik coy, Iya. rame-rame menuduh dia ini, rame-rame menganggap infoloker lah, apalah, yang sebenarnya teman-teman di luar sana itu tidak bisa melihat sebenarnya mereka ini sudah mengkaji atau belum. Iya. Katanya dalam konferensi pers kan dikatakan bahwa saja jajaran BEM FISIP sudah melakukan kajian. Yes. Dan bentuk ekspresi kajian ini adalah salah satunya karangan bunga. Jadi ternyata bukan cuma karangan bunga coy, ada juga kegiatan-kegiatan lain di situ gitu loh. Momentumnya banyak ya. Momentumnya banyak. Nah, terus yang saat yang bersama kan ini kan momentum Sumpah Pemuda. Ya. Jadi trending topik di media sosial itu juga pas nih. Nah, yang pengen gue lihat adalah gue ajak teman-teman di sini, teman-teman ngeliat nggak ini akan menjadi alarm buat demokrasi atau enggak gitu loh. Karena begini, berbanding terbalik dengan kegiatan yang dilakukan oleh tahun lalu tuh. Yes. Zamannya si Girpan ya, siapa sih namanya? Nama presiden Oh, yang di Jogja. BEM. Oh, UGM. Nah, Iya, sama ya, sama persis ya. hampir 11-12 lah. Iya. Di satu sisi itu ada berupa ucapan dan lalu kemudian satire, di satu sisi itu memberikan sebuah gelar yaitu alumni yang paling memalukan, tapi tidak menimbulkan reaksi dari kampus. Nah, ini kan berbanding terbalik. Teman-teman kan melihatnya itu gimana gitu loh. Ini demokrasi kita ini sedang diambang batas atau justru demokrasi kita itu haruslah demokrasi yang etis. Gitu loh. Gimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya nih kembali kita berbicara perspektif ya, biar netizen tontonlah video ini sampai selesai, jangan langsung mengambil kesimpulan gitu ya. Kalau dari bahasa-bahasa yang dikeluarkan sama BEM FISIP itu memang itu menjadi bagian daripada bahan evaluasi, men. Nah, ini kan yang dikritik tentang bahasanya terlalu tidak mencerminkan seorang akademis. Oke, ini kita harus terima. Jadi itu jadikan bahan evaluasi. Next time kalau mau mengkritik boleh, tapi cross check lagi seperti yang sudah terjadi sekarang. Nah, kita evaluasi lagi, nggak salah. Nah, tapi kalau Bung tadi bilang ini bukankah akan menjadi suatu bentuk pembungkaman? Nah, dari statement tersebut kan kita menjadi bentuk pembelajaran, evaluasi. Besok kita lebih baik dan hal-hal seperti ini jangan dilarang. Nah, kayak dekan yang langsung memberikan suatu respon secepat itu, pembekuan dan lain sebagainya, tolonglah kaji lebih dalam, kaji lebih luas, karena BEM sebelum buat statement-statement seperti itu kan yang diklarifikasinya memang sudah dikaji dan dianalisis. Jadi ini hanya yang poin besarnya hanya satu, bagaimana cara menyampaikannya saja agar terkesan seorang akademis gitu. Nah, oke, kita terima. Jadi itu menjadi bahan evaluasi kita. Besok hal ini tuh bukan menjadi pemberhentian. Tolong buat si pemegang kuasa ini bukan menjadi hal pemberhentian ya buat kita ya. Hal ini oke, itu mungkin memang kesalahan kita. Tapi kita sebagai mahasiswa pegang omongan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Selagi ada kebijakan yang memang membutuhkan kehadiran kita sebagai mahasiswa, sebagai penyambung lidah masyarakat, kami akan selalu hadir. Dan hal-hal seperti ini memicu keterbatasan kita berpendapat dengan langsung jeder pembekuan, jeder peramosan kita lah kalau menurut saya tuh terhadap kebebasan berpendapat. Kita kan negara demokrasi, men. Kalau menurut saya tuh terlalu cepat si BEM si dekan itu memberikan petisi membekukan gitu kan. Iya. Nah, terkait seperti yang di Unif mana tadi disebutkan? Gajah Mada. Yang di Gajah Mada. Kenapa itu hanya los aja dan bebas seperti ini, sedangkan yang BEM FISIP yang ini malah terkesan cepat dapat respon gitu ya. Nah, kita ingat bro, di dalam suatu universitas ada yang namanya alumni. Ya dong, jangan terlepas daripada hal itu nih. Ayo kita flashback ke situ lagi nih. Kita harus berpikir ke situ karena saya aja nih di univ saya ada nih seorang anggota dewan yang terlahir dari univ saya. Kalau lu jadi percayalah univ tersebut akan mengagungkan lu lah gitu ya, akan menyanjung lu lah gitu. Menurut saya tidak terlepas daripada
hal itu. Kita harus sadari hal itu ya. Ini hierarki tanpa tercatat. Hierarki tidak ada datanya tapi nyata. Itu terjadi kalau menurut saya. Oke. Berarti memang keterikatannya terhadap afiliasi yang seperti itu ya. Ikatan alumni ya, pasti punya tembakan sih, benar. Kalau misalkan pembungkaman ini dibiarin, ya efeknya kan bukan cuma di satu kampus akhirnya ya. Iya benar. Kampus-kampus lain pun bakal lebih berani membungkam semuanya. Sementara kebebasan berekspresi di mahasiswa ya, itu pun nggak bisa berhenti cuman hanya sebatas pembekuan dan dibatasi dalam hal ini. Pembekuan itu kan berimpact semuanya. Kita mahasiswa mau lewat mana lagi sih berekspresinya selain lewat BEM? Oposisi udah nggak ada. Iya, oposisi udah nggak ada, udah nggak kelihatan nih. Pemerintah jalan terus, stabil banget nih. Sementara pemerintahan yang stabil itu kan berarti ada indikasi yang sesuatu yang nggak benar nih di dalamnya ya. Karena kan kita melihat kacamata itu bukan cuma ketika melihat stabilnya aja ya. Gimana caranya? Coba kita di tingkatan mahasiswa meningkatkan daya kritis dalam segi pendidikan itu harus jalan. Gimana caranya kalau misalkan itu aja dibungkam 2045 yang kata Indonesia emas tercapai nggak? Kan nggak bakal bisa, Pak. Emang menurut lu demokrasi atau kebebasan berekspresi itu bagian dari cita-cita Indonesia emas 2045? Loh, harusnya ada. Harusnya itu kan peningkatan daya nalar kritisnya. Kalau misalkan daya kritisnya aja udah dibungkam, gimana mencapainya? Makanya gue pertanyakan itu, gimana mencapai Indonesia emas 2045 ini? Semuanya dibungkam. Iya, karena kan mencapai Indonesia emas tahun 45 ya, 2045 ya kalau nggak salah. Itu penting untuk kita menghargai pendapat-pendapat baru, karena kita kan sistem hidupnya beregenerasi nih. Nah, kalau kita menghargai pendapat baru, jelas dari pendapat baru itu timbullah yang namanya inovasi. Nah, kalau kita menghargai pendapat-pendapat baru, timbul inovasi-inovasi baru, terlihatlah apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dikritik, apa yang perlu dianalisis lebih lanjut. Kadang kan program-program yang dikeluarkan pemerintah itu sesuai dengan kapasitas dirinya atau regenerasinya gitu loh, yang tidak menyesuaikan dengan generasi baru. Penting buat berpendapat si generasi baru ini terhadap kebijakan-kebijakan yang akan datang gitu. Jadi kalau kita dibungkam, jangankan mau Indonesia jadi emas, itu aja, jangankan mau Indonesia jadi emas, karena setiap hari, setiap detik itu adalah pertumbuhan regenerasi baru. Itu pertumbuhan sistem yang baru. Contoh, sekarang kita berbicara tentang perkembangan media sosial. Emang zaman Mas SD ada AI? Nah, iya dong. Nah, sekarang zaman saya di Univ udah ada tuh cara bla 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 untuk mempermudah menggunakan AI. Nah, kita berikan nih, sekarang udah ada AI loh kepada pemerintah pusat. Sekarang ada ini loh untuk mempermudah kita. Nah, kalau itu tidak diterima, Cina, Rusia dan sebagainya udah sampai ke situ, bos. Kalau kita tidak menerima pola mindset itu, mungkin nggak Indonesia bisa emas. Itu aja. Indonesia emas tuh mungkin nggak tercapai. Kita juga butuh aspirasi-aspirasi itu. Kalau menurut saya. Tuh. Iya sih. Kalau dikatakan bahwasanya demokrasi atau kebebasan berekspresi itu bagian dari program Indonesia Emas. Kalau ditambah lagi nih, ada kan yang mengatakan kalau program makan siang gratis kepada siswa itu juga bagian dari Indonesia Emas. Tapi yang menarik adalah ada statement dari teman gua mengatakan kalau program makan siang gratis itu juga bisa jadi alat ke penguasa untuk membungkam kelompok-kelompok civil society, kelompok-kelompok yang kritis untuk jangan lagi berkomentar. Karena kenapa? Gua sebagai negara, saya sebagai negara itu sudah hadir kepada terutama generasi penerus, yaitu anak kecil ya, anak belajar, sekolah gitu loh. Nah, kalau itu kemudian dijadikan alat untuk membungkam nalar kritis itu gimana kata dia? Nah, gue seketika jadi kepikiran juga gitu loh. Lebih baik gue jadikan ini sebagai
bahan kita untuk diskusi coy. Emang tetap dimakan itu? Iya sambil tetap Emang udah terrealisasi secepat ini ya? realisasi. Gimana menurut coy? Itu ada indikasi makan siang gratis itu bagian dari untuk membuka demokrasi enggak? Kalau dipikir-pikir. Iya, bisa aja Pak. Karena kan begini, efek-efek daripada makan siang gratis ini kan bukan cuma arahnya ini bukan cuma stunting dan pertumbuhannya aja ya di masyarakat ya. Ini kan berdampak sama ekonomi. Sekarang gimana caranya ketika lu dikasih duit, udah anak lu udah dikasih makan, lu terima duit dan segala macam, lu masih protes, lu mau ngapain? Kan bakal digituin Pak. Lu gila ya kata pemerintah contohnya kalau misalkan memang Pemerintah tuh netizen yang menuduh kayak gitu. loh pemerintah kalau misalkan dalam hal ini kan pemerintah sama masyarakat nih yang dalam hal pemberi dan penerima ya. Kalau misalkan pemerintahnya aja ya mudah-mudahan jangan sampai seperti itu sih Pak. Membungkam daya narik itu kan makin turun Pak di situ. Ya iya, terima isi perut udah ada semua. Anak lu udah gua tungguin. Iya Terus ngapain masih Jadi mungkin aja iya. ya, kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir itu berarti bisa aja itu dijadikan sebagai alat untuk membuka. Bisa. Menurut lu? Kalau menurut saya jelas bisa sekali. Bisa sekali. Dari dari program makan siang gratis ini ada 2 poin ya yang saya di sini ingin bahas. Yang satu bagus, yang satu mungkin akan menimbulkan narasi-narasi baru atau respon baru. Nah, yang pertama tuh bagus nggak bagus karena yang kita ketahui Indonesia masih tuh di pelosok-pelosok yang bisa dikatakan stunting. Kita bisa katakan kekurangan gizi buruk lah. Nah, penting nggak program ini? Penting untuk Indonesia Emas itu penting. Jadi, tapi apabila pemerataannya bagus, jelas gitulah ya. Distribusinya jelas. Nah, itu saya katakan bagus. Contoh ya, kalau seandainya memang keluarga di pedalaman ini nggak memiliki apa-apa, terus dengan program ini datang, bukankah lebih baik perkembangan si anak ini untuk nantinya, untuk lebih besarnya nanti gitu kan? Menurut saya baik. Nah, yang kedua, memunculkan narasi negatifnya seperti ini. Dari makan siang gratis, kita berbicara tentang, sorry kalau saya salah, kita berbicara tentang SDM. Nah, SDM Indonesia atau yang dikenal dengan plus 62, kalau dikasih sesuatu yang berbau gratis tuh amat sangat cepat, aman dan saya suka gitu. Itu narasi Indonesia hal-hal seperti itu tuh udah jelas bahkan ada itu narasi itu Indonesia tuh paling suka dikasih barang gratis gitu loh ya. Nah, dari program ini bisa dikatakan nggak untuk alat pembungkaman? Tidak signifikan, tetapi nanti sembari berprosesnya ada kemungkinan itu terjadi. Kenapa? Satu, seandainya kita nih udah punya anak nanti, program itu jalan sampai di tahun 45 seandainya kan. Kita udah punya anak, kerja enggak, program itu jalan. Seandainya satu hari dikasih 3 kali makan, enggak kerja, terus ada kebijakan yang tidak sesuai menurut kita mau protes, dijawablah oleh mereka, si pemangku kepentingan. Kamu udah saya kasih makan siang, makan pagi, siang dan malam. Masih aja ada yang mau dikritik. Kamu kurang apa? Nah, kamu kurang apa? Dan langsung nih si masyarakat berpikir juga nih. Iya juga ya. Saya diam, saya tidur, dikasih uang oleh. Mungkin juga ya, berarti mungkin juga ya. Mungkin itu ada indikasi untuk ke situ mungkin aja. Karena bahasanya satu. Pemakluman, pemakluman pemrograman gitu. Siap. Maklum ya. Itu dia, jadi itu trending topik coy di netizen Indonesia kan kreatif tuh. Yes. Kreatif. Analisisnya lebih jelas tuh ya. Ada yang kreatif mendukung BEM, ada yang kreatif mendukung pemerintah saat ini, ya berseliweran lah di mana-mana. Ini kan cukup mengganggu ya, mengganggu pikiran gua gitu loh. Makanya gue ngajak teman-teman di sini untuk membicarakan itu, dan gue juga mengharapkan teman-teman di luar sana juga untuk tetap menyuarakan ya kalau memang teman-teman itu merasa teman-teman adalah mahasiswa untuk selalu di garis nilai-nilai harus kritis terus lah mahasiswa ya.